Karena sebenarnya sih, menurut survei, Mhm. penduduk Indonesia yang benar-benar makan sayuran, Mhm. vegetarian ya, Mhm. itu cuma 2%. Hanya 2%? Hanya 2%. Oke. Kita kan nggak mungkin cuma jualan ke 2% orang doang, Iya Cak, iya. ya kan? Nah, Heeh. makanya waktu dari tahun 1960, si nenek udah jualan yang lain. Mmm. Sop buntut lah, Mhm. kambing lah, ya sama lauk-pauk yang mainstream lainnya gitu loh. Mhm. Nah, di zaman sekarang, kalau saya lihat, itu memang masih seperti itu. Jadi terakhir menurut survei dari WHO, Mhm. hanya, 10% dari orang Indonesia yang cukup makan sayuran. Sisanya nggak cukup makan sayuran. Ayo tadi makan apa? Makan sayuran nggak? Mmm. Tadi makan sayuran nggak, Cak? Makan. Makan? Mhm. Bener? Bener. Wah, luar biasa. Nah, ini saya melihat juga kemasannya agak beda nih untuk sebuah gado-gado. Boleh diceritain nggak, ini kenapa, inovasi apa yang dimaksud dengan kemasan seperti ini? Oke, yang pertama, saya tuh berterima kasih banget sama customer kita ya. Mmm. Customer kita ada yang udah jadi, eee, apa, udah umur 80-an, udah umur 90-an, tapi masih makan di tempat kita, Jadi itu ya. customer yang sejak Sejak saya belum lahir udah jadi customer kita, Mhm. ya. Nah, mohon maaf ya, Cak, ya, mungkin terdengar agak rewel, Mmm. tapi masukan dari customer itu tuh bener-bener, Jadi bukan feedback? jadi feedback buat kita, ya. Mhm. Pertama ya, boleh nggak sayur-sayurannya, sambelnya apa semua dipisah, jangan digabung-gabung begitu. Satu, cepet basi, yang kedua kalau anak kita nggak suka Mmm. sambel gimana? Iya. Kalau ada yang nggak boleh makan bawang goreng gimana? Ya. Gitu loh. Masa kita mau tanyain satu-satu gitu kan? Mhm. Ya udah, semuanya kita pisahin satu-satu seperti Cak tadi Ya, ini buka tadi kan? ya, Mhm. dipisah semuanya jadi kita bisa Jadi satu makan dengan yang kapan lain aja. tidak menempel, Mhm. gitu. Mhm. Nah, terus, yang kedua, bisa nggak supaya kemasannya itu menyatu gitu loh. Jadi nggak sambel di mana, sayur di mana, nanti nyari ketinggalan di mana, akhirnya kita bikin kotak paket seperti ini. Mmm. Nah, terus juga yang kedua, ingat kita pernah memasuki masa pandemi Mhm mhm. COVID-19, Mhm. di mana Itu masa-masa yang sangat menantang bagi semua industri kuliner. kuliner dan pariwisata tentunya ya. Iya. Jadi di mana kita tuh nggak boleh dine in, Mhm. jam buka tutup juga dibatasin sampai jam 6 malam gitu Mhm. kan, nggak boleh lebih malam, kalau lebih malam juga disuruh tutup gitu kan. Mhm mhm. Nah jadi, kita tuh ya gimana caranya kita bisa jalan, karyawan dan karyawati masih bisa kita bayar gaji, Mhm. ya kan, tapi makanan mesti tetap enak. Nah tuh gimana, Cak? Mhm. Ya akhirnya kita putar otak, ya aduh gimana ya? Dan juga cost efisiensi ya? Cost efisiensi tapi nggak boleh menurunkan kualitas. Nah tuh Iya. gimana tuh? Iya. Ya udah, satu-satunya yang kita bisa coba gali adalah kemasan, Mhm. ya kan. Orang kan nggak makan kemasan, Cak, ya kan, orang Iya. kan makan isinya. Iya. Nah, jadi dulu tuh kita punya kemasan itu adalah pakai duplex. Duplex tuh kayak Duplex. kartun, kayak kertas karton Mhm tebel mhm. 400 gram Mhm. ya. Itu lumayan harganya Mhm. ya, terus semakin naik dan mungkin sekarang juga udah lumayan Mahal. mahal ya. Mhm. Terus, gimana caranya ya? Oh, boleh nggak kita pakai kardus gitu loh, kan Mmm. semua kemasan kita kan tertutup, jadi nggak ada yang Mmm. menempel satu sama yang lain. Mhm. Ya udah kita coba, kontak pabrik kardus gitu Mhm kan. mhm. Awalnya, "Ya mau berapa banyak nih, kita ada kuantiti apa segala," gitu kan. Mhm. Ya udah bolehlah kita ambil yang banyak lah gitu loh, yang penting Mmm. cost efisiensi gitu. Mhm. Terus akhirnya kita keluarlah kemasan seperti ini, gitu. Nah, makanya di sini kita, satu kemasannya juga secara bahan baku, itu Mhm. ternyata bisa reduce sampai 40%, Cak. Iya, ramah Secara lingkungan cost iya, gitu bisa ya. reduce sampai 40%. Reduce, reuse, recycle. Nah, Nah. heeh. Kedua, bisa dipakai lagi, Cak, Ya. buat kado atau buat kotak. Iya. Yang ketiga, kalau misalnya mau kumpulin ya, Mhm. dikiloin juga bisa, Cak. Bener. Lumayan, sekilo Heeh. bisa 3.000, 4.000 loh sekilo. Iya iya. Gitu, jadi Mhm. ya akhirnya kita camp out seperti ini, tapi customer melihat, "Loh ini box-nya nih upgrade ya? Wah mahal ini apa segala." Wah Mhm. saya dalam hati bilang, "Boro-boro mahal, orang gue kurangin cost 40%." Seperti itu. Iya. Bukan itu doang, Cak, bahkan yang kedua, kalau Cak, Tom lihat itu tusuk sate. Tusuk Mmm. sate kita tuh tipis-tipis, Mhm. ya, dan Mhm. panjangnya cuma 18 senti. Biasanya Iya. tusuk sate itu 22 senti dan tebalnya itu 0,7 senti atau 7 mili Mmm. gitu. Ya kita tipisin aja karena,
orang ngapain makan tusuk sate kan orang makan Ya, satenya ngapain kan. tebel-tebel. Iya ngapain tebel-tebel gitu loh. Ngapain Jadi panjang-panjang, saya kecuali minta isinya lebih banyak juga dengan 22 cm. saya minta sama pabriknya, kebetulan pabriknya memang jualnya per kilo gitu Hmm. loh. Jadi sekilo bambu itu bisa jadi berapa tusuk gitu. Hmm. Berarti kuantitinya lebih banyak Jadi dengan lebih porsi yang banyak. sama. Benar gitu. Ya begitulah suka duka pandemi COVID-19 Ya, ya. itu tadi the power of kepepet. The Jadi power of pandemi membuat orang menjadi lebih kreatif. Jadi sukailah masalah, sukailah tantangan. Masalah dan tantangan itu bikin kita makin kreatif gitu. Terus berpikir gimana caranya gitu ya. Iya. Menarik sekali. Jadi ada berapa paket yang kalau saya mau pesan gitu sebenarnya ada pilihan berapa paket sih? Total sekarang kita ada 12 paket. 12 paket. Sebenarnya itu adalah kombinasi dari menu-menu ala carte yang kita ada. Gitu. Jadi dari kadang-kadang kan orang customer kita itu kalau makan di tempat kita itu merasa porsinya terlalu besar. Gado-gado itu bisa katanya dibagi sampai 3 orang. Gado-gado kita tuh. Kalau ya. beli biasa itu ya. Masa sih lu? Gue bilang coba gue timbang. Ternyata bener Cak, satu bungkus gado-gado itu sekitar 900 gram, hampir 1 kilo. Lumayan gitu. Nah jadi akhirnya kita dari menu-menu yang ada, kita kurangin sedikit porsinya, kita kombinasi dengan yang lain. Gitu. Jadi ada yang baru nih misalnya ya, soto ayam pakai sate, ketoprak pakai sate gitu loh. Jadi ada menu-menu yang lain selain gado-gado ya? Ada. Soto, ada soto, ketoprak, iya ketoprak, sop buntut, soto babat bening, mie babat gitu. Total ada 12 menu paket, 22 menu ala carte, menu minuman ada 8. Yang best seller yang mana tuh? Dulu yang best seller tuh gado-gado. Sekarang yang best seller ini. Paket Cemara Hemat. Paket Cemara Hemat. Cemara Hemat. Jadi isinya gado-gado, nasi atau lontong, sama sate 3 tusuk. Itu udah kenyang katanya Cak. Dan harganya sangat terjangkau, cuma 30 ribuan. 30 ribu? Iya, 39 ribu, sorry sekarang 39 ribu. Ya cukup affordable lah menurut saya ya. Iya. Untuk paket makan siang, paket meeting, kalau lagi meeting di kantor, daripada repot-repot bisa pesen. Bisa pesen dadakan. Ada WhatsApp-nya. 0877 82 80 93 58 atau di websitenya juga ada www.gadogadocemara.com. Luar biasa, ini sudah memanfaatkan digital, teknologi digital. Harus Cak. Ada IG juga? Ada @gadogadocemara. @gadogadocemara. Iya, makanya kan tadi saya bilang mau belajar bikin lontong gitu kan. Kita udah bikinin situ, ada reelsnya gitu. Cuma 30 detik 1 menit, wah udah bisa bikin lontong gitu. Ada semuanya di situ. Coba ini aja, coba dikepoin aja. Ya, silakan dikepoin IG-nya Gado-Gado Cemara. Yang pengen belajar bikin lontong, ada paketnya. Ada. Bisa tanya-tanya juga situ. Oke, menarik sekali. Dan ke depan kira-kira apa nih kiat dari Pak Daniel? Kan sekali lagi tadi saya sampaikan persaingan bisnis di dunia kuliner ini sangat ketat ya, sangat cepat gitu. Life cycle-nya makin pendek. Ya. Selera orang juga mungkin cepat berubah. Tapi saya sepakat yang kuliner Indonesia, gado-gado lah, soto apa itu everlasting gitu ya, karena bukan sekedar tren gitu memang, dan itu terbukti tadi ada pelanggan yang sudah sejak mungkin 1900 tahun 60-an tahun 60-an udah jadi customer kita, sudah jadi customer gitu. Nah, tapi kan tetap aja ada tip and tricks ya untuk membuat keunikan, unique selling proposition dari Gado-Gado Cemara ini. Nah, apa kiatnya? Saya melihat kategori produk gado-gado ini masih banyak sekali harus dikembangkan dan diperkenalkan. Salah satu penyebabnya juga pemain gado-gado tuh menurut saya sih relatif kecil Cak. Dibandingin ayam goreng atau fast food ya, kita termasuk sedikit gitu loh. Nah jadi kita sih tidak melihat di sini sebagai sebuah persaingan. Ya, jadi antara brand satu sama brand lain saya juga kenal gitu. Ya, kita justru suka
sebagai partner dan sahabat lah, saling bertukar pikiran, saling belajar gitu. Ya bahkan saya bersyukur sama mereka, ya mereka membantu juga untuk memperkenalkan kategori produk ini ke generasi milenial gitu loh, yang dimana mungkin tahunya apa ya, mungkin salad atau apa gitu ya dari luar negeri gitu ya. Kita juga ada loh salad asli Indonesia namanya gado-gado dan 100% vegetarian gitu. Nah jadi kalau saya bilang sih ya itu satu, ya kita tetap jaga apa yang udah ada dari dulu dan sudah baik, terbukti baik, kita jaga ya. Dan yang kedua ya kita mulai memperkenalkan dengan pendekatan yang lain gitu. Selain gado-gado ada lagi yang lain gitu. Ada lagi lauk-lauk yang lain gitu. Ya kita juga ngerti lah ya, kita selama menjalankan bisnis ini ada masa-masa kita enak gitu, ada masa-masa kita omsetnya lumayan, tapi ada masa-masa juga omset kita juga hampir nol gitu loh. Ya yang penting kita nikmati aja prosesnya gitu. Ada inovasi lain selain rasa, mungkin terkait dengan layanan di mana? Di apa ini namanya? Di outlet. Apakah tempat meeting atau apa gitu, ada fasilitas itu juga? Ya sebenarnya sih model bisnis ya. Model bisnis yang kita jalani itu apa yang ada, apa yang baru, ya cepat-cepat kita coba ikutin gitu. Ya sekarang kan kalau di tempat kita tuh ada dine in, bisa take away, bisa delivery. Deliverynya free juga Cak kalau misalnya di atas 300.000 ya di seluruh Jakarta. Terus ya kita kalau online juga apapun produk makanan minuman yang bisa masuk ke online ya kita masuk gitu. Ada GrabFood, ShopeeFood, GoFood, ya dulu ada Traveloka lagi tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ada Tokopedia, Blibli.com. Gitu. Semua channel lah ya. Semua channel kalau bisa kita masuk ya. Kalau misalnya bisa jualan di bulan juga ya udah kita ikut aja. Ya itulah pengusaha. Teman rasa maaf ya, saya nggak berhenti makan ini karena memang enak banget, sayang. Oh ya kita juga ada ini kalau misalnya mau ada party di rumah gitu lah atau di kantor ada prasmanan, ya nanti kita bisa bawa. Ada catering service-nya ya. Beserta dengan gerobak gado-gadonya kita bawa ke rumah atau ke kantor gitu. Atau ulang tahun mau ada tumpeng, bisa juga kan. Beda dong, biasanya tumpeng kan karbohidrat lah apa nasi gitu kan. Sekarang tumpengnya gado-gado yang sehat gitu loh. Nah kalau pengen lauk juga sudah ada gitu kan pilihan lauknya. Ya. Nah Pak Daniel yang terakhir nih, saya agak penasaran. Jadi tadi saya nggak nemu tomat. Emang nggak dikasih tomat? Maksudnya ini apa sebagai isian sayurannya? Apa karena takut cepat itu? Enggak sih, memang dari dulu nggak ada tomat. Emang nggak ada tomat? Emang nggak ada tomat. Oke, Pak Daniel, menarik sekali obrolan kita dan gado-gadonya memang enak banget, juara. Ya, mampir ya. Siap. Nah, silakan nih di sesi yang terakhir ini Pak Daniel boleh promosikan Gado-Gado Cemara kepada teman rasa. Cabangnya di mana aja, produknya apa aja, silakan. Iya, oke. Terima kasih. Kalau masih ada yang penasaran, ya boleh langsung buka aja di Instagram @gadogadocemara atau di website gadogadocemara.com kalau susah inget. Tapi kalau mau langsung WhatsApp ke kita ada di 0877 8280 9358. Kapanpun WhatsApp kita pasti bales. Ya, mau tanya apapun boleh, asalnya masalah pribadi Cak ya. Ya mau tanya-tanya, ini boleh nggak sih saya campur gado-gado pakai ikan pesmol tenggiri, gimana sih harganya apa segala? Boleh nggak ikannya masih utuh gitu dibawa ke rumah kita? Silakan. Ya, silakan konsultasikan aja ya. Jadi ketika WhatsApp itu ya bukan cuma saya, nanti yang adminnya ada 4 orang yang lain ya. Langsung kita fast respon ya. Mau pesen dadakan ya. 1 jam lagi meeting mau dimulai ya, nggak tahu mau pesan apa, langsung WhatsApp aja, ya langsung kita kirim sampai ke lokasi. Ya, nggak kalah tahu bulat, bisa dibuat dadakan. Dibuat dadakan. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel atas kehadirannya di Aku Rasa. Semoga makin sukses. Sukses terus ya. Bisnisnya, cabangnya makin banyak lagi ya, dan kita duniakan rasa Indonesia. Siap. Baik, terima kasih teman rasa. Itu episode kita kali ini tentang gado-gado Indonesia bersama Gado-Gado Cemara. Selamat
Berjumpa lagi dengan saya, Cak Tom, di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.